Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190321100007. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian, mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian di kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis fungsi produksi jagung dengan menggunakan dua fungsi produksi. Yang pertama ada Cobb-Douglas dan yang kedua ada Stochastic Frontier. Untuk pokok bahasan sendiri pada materi ini ada tiga. Yang pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada pembahasan yang berisi tentang fungsi produksi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Dan yang ketiga yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada poin latar belakang. Komoditas pangan merupakan salah satu komoditas utama yang mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani adalah tanaman jagung. Nah, komoditas jagung merupakan komoditas unggulan kedua setelah beras. Selain itu, komoditas jagung juga bukan hanya sebagai kontributor dalam penyedia pangan, tetapi juga dibutuhkan untuk bahan baku keperluan industri. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi jagung salah satunya adalah dengan ekstensifikasi pada lahan kering atau lahan yang memiliki produktivitas cukup rendah. Salah satunya yaitu di Pulau Madura yang dikenal memiliki lahan kering yang cukup luas. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, tingkat produktivitasnya ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah alokasi penggunaan input yang dilakukan oleh petani seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas jagung di Pulau Madura, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi melalui analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Poin yang kedua yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum, NPV atau VMP, dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Langsung saja kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan pertama yang di sini adalah untuk mentabulasi data dan olah data menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Di sini saya juga akan menjelaskan tutorial penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas menggunakan Excel dan juga SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Pertama-tama, di sini kita mentabulasi data yang telah disediakan dalam bentuk Excel, di mana data tersebut mencakup data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Kemudian data tersebut akan kita kalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Di sini data saya dikalikan dengan 07 atau 7 sesuai dengan NIM saya. Kemudian ini akan kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Nah, selanjutnya data tersebut kita paste di bawah. Kita paste. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kalikan dengan 7 dengan rumus sama dengan, lalu data asli dikali 7, lalu enter, dan ketemu hasilnya itu. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita tarik saja yang lainnya agar menyesuaikan ke bawah. Selanjutnya, data yang sudah dikalikan NIM akan kita ubah ke dalam bentuk len. Data tersebut kita ubah ke dalam bentuk len. Ini akan saya copy dalam sheet yang baru. Kita paste. Nah, namun di sini juga akan saya copy lagi ke bawahnya. Di sini di bawahnya kita tempel. Lalu di sini kita masukkan rumus sama dengan len, kurung buka, data asli, kurung tutup, lalu enter. Nah, datanya sudah berubah, lalu kita tarik ke samping, lalu kita tarik ke bawah agar datanya menyesuaikan. Nah, ini sudah dalam bentuk len. Jika data sudah dalam bentuk len,
maka kita akan masukkan dalam SPSS. Nah, data yang akan kita gunakan di sini adalah produksi jagung, benih, dan juga tenaga kerja. Ketiga data ini akan kita copy ke dalam SPSS. Kita copy dulu, kita blok. Nah, kita copy ke dalam SPSS data view, kita paste. Nah, jika sudah, kita ke variabel view. Kemudian name yang pertama Y, yang kedua X1, yang ketiga di sini X2. Selanjutnya untuk desimalnya ini 2, untuk labelnya di sini adalah produksi jagung. Kedua adalah benih. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Untuk measure-nya scale. Lalu kita kembali ke data view, kita analyze, regression, linear, lalu untuk variabel dependennya produksi jagung, untuk independennya benih dan tenaga kerja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu dapat kita ketahui berikut merupakan output analisis regresi untuk fungsi persamaan Cobb-Douglas-nya. Nah, setelah diketahui outputnya, selanjutnya kita akan menginterpretasikan. Interpretasi yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis di samping, maka diperoleh model linear sebagai berikut. Len Y sama dengan 2,676 plus 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Sehingga model Cobb-Douglas-nya yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 41,762 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337, di mana nilai 41,762 ini diperoleh dari perhitungan menggunakan Excel dengan rumus sama dengan EXP, masukkan nilai konstan yaitu 2,676, lalu di enter, ketemu hasilnya yaitu 41 tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan model di atas, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu untuk beta 1 sama dengan 0,029 dan untuk beta 2 yaitu 0,337. Lanjutan interpretasi. Nah, untuk yang poin pertama A ini, interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas-nya adalah yang pertama, apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah sebesar 2,676. Yang kedua, besarnya koefisien regresi pada variabel benih sebesar 0,029, yang artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Dan yang ketiga, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja yaitu 0,337, yang artinya apabila volume tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan nilai elastisitas, maka dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,0337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi benih karena nilai elastisitasnya di sini paling tinggi atau paling besar. Nah, untuk poin C, berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa intensitas produksinya lebih bersifat kepada tenaga kerja dan tidak bersifat kepada modal. Hal tersebut dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Untuk poin D, berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel yaitu antara benih dan tenaga kerja, untuk benih 0,029 dan untuk tenaga kerja plus 0,337 sama dengan 0,366. Untuk masing-masing variabelnya itu dijumlahkan antara benih dan juga tenaga kerja sehingga diperoleh nilai 0,366 atau sigma beta I kurang dari 1, sehingga fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi ini melebihi proporsi penambahan produksi.
Sehingga nilai elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi apabila pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Selanjutnya yaitu diketahui perhitungan nilai produksi maksimumnya. Di sini Y sama dengan 41,762 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337, maka diketahui V1 sama dengan Rp 1,00, V2 sama dengan Rp 4,00, dan untuk P sama dengan Rp 10,00 per kilogram, APP X1 sama dengan 5 dan APP X2 sama dengan 1. Sehingga dapat dicari untuk MR1-nya sama dengan menggunakan rumus P dikali MPP. Di sini P-nya adalah 10 dikalikan dengan MPP-nya di sini ada EPP dikali APP. Nah, berarti sama dengan 10 dikalikan dengan 0,029 dikali 5. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 1,45 kurang dari 1. Maka sama dengan MR per V kurang dari 1 sama dengan 1,45 per 1 kurang dari 1, berarti sama dengan 1,45 kurang dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien. Dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah lagi. Nah, untuk MR2-nya sama dengan P dikali MPP, yaitu 10 dikalikan dengan MPP-nya di sini EPP dikali APP, yaitu 10 sama dikalikan 0,337 dikali 1, diperoleh hasil 10 dikali 0,337. Nah, di sini sama dengan 3,37 kurang dari 4. MR per V kurang dari 1, sehingga 3,337 per 4 kurang dari 1 sama dengan 0,8 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja di sini masih bisa ditambah lagi. Nah, untuk analisis yang kedua ini kita akan menggunakan analisis fungsi produksi menggunakan Stochastic Frontier yang akan kita olah menggunakan software Frontier. Baik, selanjutnya kita akan mencari fungsi produksi Frontier dengan menggunakan software Frontier. Nah, untuk dapat menggunakan software Frontier ini terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama kita harus mempunyai data di mana data tersebut akan kita gunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, dapat dilihat di sini saya memiliki 120 data responden dan 4 variabel yang akan diuji, kemudian data tersebut akan kita tabulasikan ke dalam Excel. Nah, sekarang bagaimana cara mentabulasi data dalam Excel? Nah, caranya adalah seperti ini. Kolom yang pertama ini adalah responden, kolom yang kedua adalah jenis data, kolom yang ketiga adalah produksi jagung, kolom yang keempat adalah benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Untuk kolom yang pertama ini harus nomor urut responden, tidak boleh menggunakan nama, jadi harus nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk kolom kedua yaitu jenis data, jenis datanya di sini karena menggunakan data time series, jadi kita tulis menggunakan kode 1. Untuk kolom yang ketiga yaitu jumlah produksi, kolom yang keempat benih, diikuti dengan variabel-variabel input yang lainnya. Data di sini harus urut dan tidak boleh diacak. Selanjutnya data ini akan kita kalikan sesuai dengan 2 digit NIM masing-masing. Jadi kita copy datanya. Kita copy. Nah, hanya kita paste di sini. Paste datanya ini. Ketika datanya sudah dipaste, kita akan mengalihkan 2 digit NIM masing-masing. Karena di sini saya NIM-nya 7, maka nomornya adalah sama dengan kurung buka data yang asli dikalikan dengan 7 kurung tutup ketemu hasilnya. Lalu kita tarik untuk menyesuaikan data yang lainnya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah ketemu, sudah kita kalikan dengan 2 yang dikalikan dengan 7. Di sini yang dikalikan hanya produksi benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat.
Kemudian untuk memasukkan data ke dalam bentuk software Frontier, maka kita harus merubah datanya ke dalam bentuk len atau log. Maka kita copy dulu datanya. Data yang sudah kita kalikan NIM 7 tadi, kita copy. Di bawahnya kita paste, lalu kita rubah ke dalam bentuk itu len. Sini dengan rumus sama dengan len rumus yang asli tadi, datanya yang asli, len ini kurung tutup lalu enter. Nah, udah ketemu lennya, kita tarik ke samping, ke bawah juga nanti untuk menyesuaikan data yang lainnya. Langkah selanjutnya, jika data sudah dalam bentuk len, lalu kita pindahkan ke dalam lembar kerja Excel yang baru. Ini kita copy, kita pindahkan ke lembar kerja Excel yang baru. Kita copy, kita pindahkan ke lembar kerja Excel yang baru. Kita paste. Nah, di sini kita tulis dengan 6 digit angka di belakang koma. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini sudah 6 digit angka di belakang koma. Setelah itu data ini kita simpan ke dalam folder Frontier. Kita cari folder Frontiernya. Nih. Nah, untuk apa itu? Kita akan simpan datanya ke dalam bentuk extensionnya adalah MS-DOS. Di sini selanjutnya kita itu menulis nama filenya tidak perlu panjang-panjang, cukup 3 sampai 4 kalimat saja. TSA. 3 huruf saja. Kemudian kita save. Kemudian oke. Yes. Kemudian data yang ini kita keluarkan, kita down save. Setelah itu kita buka folder Frontiernya. Kita buka folder Frontier. Kita cari filenya yang tadi yang sudah kita save, UTSA ini. Lalu kita ubah extensionnya, kita klik kanan, kemudian rename, kemudian dari TXT menjadi DTA. DTA. Yes. Nah, selanjutnya kita ke Frontiernya. Ke Frontier. Di sini adalah T. Selanjutnya ini adalah 1, namanya tadi menggunakan utsa.dta, outputnya menggunakan utsa.out, kemudian 1, kemudian Y, kemudian datanya 120, kemudian periodnya 1, observasinya 120, variabel independennya 4, selanjutnya Y, selanjutnya N dan enter. Nah, kemudian tinggal kita cari di sini. Ini sudah ada outputnya, UTSA out. Nah, di sini berikut ini dapat kita ketahui merupakan hasil output dari fungsi produksi Frontier. The final MLE estimate dapat kita lihat di sini. Ini merupakan hasil output dari fungsi produksi Frontier.
Nah, setelah diolah menggunakan software Frontier ini akan diketahui hasil output stochastic Frontier, di mana di sini dapat kita lihat di PPT yaitu the final MLE estimate R. Nah, di sini terdapat koefisien beta 1 sampai beta 4, standard error dan juga T-ratio. Selain itu di sini kita juga dapat melihat nilai LR testnya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi hasil output yang telah diolah menggunakan software Frontier. Nah, yang pertama yaitu nilai LR test yang digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat kasus inefisiensi di lapang atau tidak. Nah, sehingga hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, sedangkan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Dari hasil pengolahan data tersebut diketahui bahwa nilai LR testnya yaitu 0,69385730 plus 01 atau dapat dituliskan dengan 6,9385730 karena dikalikan dengan 10. Untuk nilai DF-nya adalah 2, untuk nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138 dan untuk nilai LR testnya di sini lebih besar daripada kode PAM. Maka dari itu dalam analisis ini hipotesa H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Dari pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Yang kedua yaitu presentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis atau gamma. Di sini dapat diketahui bahwa alfa yang digunakan adalah 5%, maka nilai T-tabel yang dihasilkan adalah 1,98626. Untuk nilai T hitungnya adalah 15,04 dan maka nilai T hitung tersebut dapat diketahui lebih besar daripada nilai T-tabel. Sehingga untuk koefisien gamanya adalah 90,51%. Error term ini disebabkan karena adanya kasus inefisiensi teknis dan 9,49% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya adalah uji pengaruh setiap variabel, di mana di sini T-tabel yang digunakan yaitu 1,98626. Maka untuk beta 1 nilai T hitung adalah min 0,804 lebih kecil dari T-tabel, artinya tidak signifikan. Maka jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,0759%. Sedangkan untuk beta 2, nilai T hitungnya adalah 2,76 lebih besar dari T-tabel tadi yaitu 1,98626 yang artinya signifikan. Maka jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,246%. Nah, untuk beta 3 nilai T hitung adalah min 2,53 atau lebih besar dari T-tabel. Artinya signifikan, maka jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,344%. Sedangkan untuk beta 4 yaitu nilai T hitung adalah 3,88 lebih besar dari T-tabel yang sebesar 1,98626 artinya signifikan, maka jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,457%. Nah, selanjutnya yaitu diketahui petani yang efisien secara teknis dan nilai min efisiensinya. Di sini petani yang efisien secara teknis adalah petani dengan nomor responden 48, 52, 63, 65, 78, 95, 96, 100, 108, 112, 118 dan juga 120. Sedangkan nilai min efisiensinya yang diperoleh yaitu 0,633928228. Selanjutnya kita masuk pada bab terakhir yaitu mengenai penutup. Penutup ini yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 2,676. Nah, berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh daripada faktor produksi benih. Karena nilai elastisitasnya di sini paling besar dan berdasarkan perhitungan MPM per VMP
dapat diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit atau keuntungan. Nah, untuk analisis fungsi stochastic frontier ini dapat diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LR testnya lebih besar daripada kode PAM. Dan berdasarkan presentase error term dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,51% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,49% error term disebabkan karena adanya risiko. Untuk poin B yaitu saran, nah berdasarkan hasil analisis fungsi produksi COP12, saran yang dapat disampaikan pada petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagungnya dapat meningkat dan dapat efisien secara ekonomis. Sedangkan berdasarkan hasil dari stochastic frontier, petani harus mampu meminimumkan faktor inefisiensi eksternal di mana agar petani di sini dapat efisien secara teknis. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.